Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, ini sehat-sehat saja. Oh iya. Gini Bu Siti, Iya. dengar-dengar Ibu akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Reni. Iya. Kalau boleh, saya lakukan observasi ya Bu. Iya. Iya betul sekali Pak Bambang. Kebetulan tadi itu Bu Reni WA saya Pak. Dia tanya, Bu Siti ada waktu enggak? Saya pengen ngobrol sama Ibu. Saya rasa sekarang Bu Reni lagi itu Pak, lagi pengen di coaching. Mungkin dia sekarang lagi ada masalah. Dan tadi Pak Bambang sampaikan ingin mengobservasi proses coaching saya. Maka dengan senang hati saya mengizinkan Pak Bambang untuk mengobservasi saya. Barangkali setelah nanti Pak Bambang melakukan observasi terhadap coaching saya bisa menemukan Pak kekurangan saya di mana sehingga kedepannya saya bisa memperbaiki coaching saya Pak. Oh iya, terima kasih ya Bu Siti. Iya sama-sama. Tapi nanti dalam observasi ada rubrik yang akan saya amati Bu. Iya. Yang pertama, apakah coaching yang dilaksanakan Ibu Siti ini sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Yang kedua, apakah pada saat coaching ini Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memancing Bu Reni untuk menemukan alternatif solusi. Yang ketiga, nanti saya akan mengamati apakah Bu Siti itu bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Bu Reni tentang masalah yang dihadapi Bu Reni. Lalu apakah Bu Siti bisa hadir secara penuh, bisa mengerti apa yang disampaikan Bu Reni kepada Bu Siti. Iya baik, terima kasih Pak sudah disampaikan. Nanti hal-hal apa saja yang akan Bapak amati kemudian akan Bapak nilai. Mungkin itu bisa jadi poin bagi saya untuk nanti saya melakukan proses coaching seperti itu. Ya. Lalu Bu Siti, dari coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Bu Reni, kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan selama menjadi coach itu apa Bu? Sebenarnya banyak ya Pak ya yang ingin saya kembangkan. Itu ada hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti Bu Reni bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu Pak. Dari tadi ada 3 hal ya yang Betul. Ibu ingin kembangkan. Nah, kira-kira Bu, yang ingin saya amati dari 3 hal tersebut kira-kira apa Bu? 3 kompetensi tersebut. Iya, kalau saya sih gini ya Pak ya, saya inginnya nanti Bapak itu fokus untuk mengamati bagaimana saya hadir secara penuh sehingga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Reni sehingga Bu Reni nanti bisa tertuntun untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu Pak. Oh iya, jadi yang ingin saya amati nanti Ibu bisa hadir secara penuh dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya. Karena Ibu memilih hadir secara penuh dan memberikan pertanyaan berbobot, lalu indikator ketercapaian dari kedua kompetensi tersebut itu menurut Bu Siti apa kira-kira? Kalau hadir secara penuh ya Pak ya, mungkin indikator pencapaiannya itu nanti saya bisa menemukan kata kunci dari jawaban yang diberikan Bu Reni. Selain itu untuk indikator pertanyaan berbobot mungkin dari pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Reni jadi bisa menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya gitu Pak. Oh ya, oke. Saya kira itu saja Bu Siti. Semoga acara coachnya berjalan dengan lancar. Bu Reni menemukan solusi atas apa yang menjadi atau yang menghantui dalam pikirannya, dan Bu Siti kompetensi yang ingin dikembangkan juga bisa berkembang sesuai harapan. Semoga diberi kelancaran ya Bu. Amin, mohon doanya Pak. Ya, doanya. sama-sama. Ya. Oke.
Selamat siang Bu Reni. Halo, siang Bu Siti. Iya, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, kalau kabar sih sehat ini, Iya, terus alhamdulillah. masih semangat. Iya, tadi itu Kak Bu Reni itu WA saya itu ada apa toh sebenarnya? Tadi saya WA Bu Siti, tapi ini aduh saya ganggu nggak ya, mau maju mundur tuh Bu Iya, sebenarnya, tapi nggak iya. apa-apa lah, saya beranikan Iya, gitu. iya. Gini Bu, saya sebenarnya ingin di coaching ini Bu. Saya minta waktu sebentar Bu, bisa Bu Siti sekarang? Sebenarnya sih hari ini saya ada kegiatan bersama anak-anak, tapi sepertinya bisa saya tinggalkan soalnya kan ada guru yang lain. Gitu. Alhamdulillah, iya. Karena kebetulan kan Bu Reni ingin saya coaching ya, jadi saya ingin luangkan waktu untuk Bu Reni. Iya, alhamdulillah. Semoga apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat untuk Bu Reni dan untuk peserta didiknya Bu Reni. Iya, makasih ya Bu Siti. Saya juga Bu berharap juga saya ngobrol sama Bu Siti, sharing, saya minta di coaching, saya bisa melepaskan melepaskan sedikit kegalauan saya dari apa yang sedang saya pikirkan atas permasalahan saya ini Bu. Iya. Gitu. Jadi sekarang Bu Reni sedang galau ya? Iya. Iya. Jadi kira-kira apa nih tujuan kita melakukan proses percakapan ini? Biar saya nggak galau lagi Bu, yang pasti saya nggak galau lagi, kemudian saya dapat pencerahan Bu, titik Iya. pencerahan Bu. Kalau boleh tahu galaunya karena apa nih Bu Reni? Gini Bu, di sekolah saya, nah, itu saya lihat dulu dari siswa-siswa saya yang ada di sekolah saya, itu kalau waktu pembelajaran itu kayak lagi rasanya kayak bosen gitu, kayak nggak ada semangatnya belajar, maksudnya belajar di sekolah itu nggak ada. Jadi mereka tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran gitu kan. Kita kita kayak sebagai guru yang setiap hari ketemu dengan siswa-siswa itu bisalah merasakan, dan saya tuh sedang merasakan itu Bu, ketika saya melihat siswa-siswa saya di dalam kelas pembelajaran itu tidak ada semangatnya. Nah ternyata Bu, itu saya lihat juga dari rekan-rekan saya, bapak ibu guru yang lain, itu ternyata metode pembelajarannya itu ternyata masih monoton. Nah jadi masih banyak ceramah-ceramahnya. Iya. Padahal ya Bu ya, padahal kan sekarang zaman sekarang nih. Iya. Nah itu kita teknologi udah canggih. Kenapa sih kita nggak bisa memanfaatkan itu semua gitu loh Bu? Kan itu bisa dijadikan bahan ajar kita, metode-metode kita. Jadi kan anak nggak bosen gitu guru ngedengerin gurunya ceramah aja. Kan kita bisa bisa pakai teknologi yang canggih sekarang. Dan terlepas dari itu juga, dari melepaskan anak bosan dari pembelajaran kan juga mereka bisa belajar dengan teknologi gitu Bu. Jadi Bu Reni ini sedang galau karena melihat murid-murid di sekolahnya Bu Reni ini nggak semangat belajar gitu ya, karena guru-guru di sekolahnya Bu Reni ini mengajarnya monoton dan tidak menggunakan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Iya. Betul begitu Bu Reni? Iya. Jadi kira-kira nih Bu, selama ini yang sudah Bu Reni lakukan apa terhadap permasalahan itu? Gini Bu, kalau yang sudah saya lakukan ya Bu ya, sekarang itu saya mencoba memberikan contoh dulu Bu di kelas saya. Saya mencoba memberikan contoh dulu di kelas saya, menerapkannya dalam pembelajaran saya menggunakan teknologi Bu, teknologi mungkin saya melihatkan video anak-anak tentang materi pembelajaran seperti itu Bu. Itu baru upaya yang saya lakukan selama ini. Jadi Bu Reni ini sudah memberikan contoh ya kepada rekan-rekan sejawat. Iya. Ketika Bu Reni sudah memberikan contoh itu, kira-kira bagaimana Bu respon terhadap teman-temannya Ibu? Gini Bu, yang bikin galau saya juga. Iya. Padahal kan saya tuh udah memberikan contoh ya. Iya. Nah di kelas saya terapkan seperti itu juga. Tapi Bu, gimana ya? Masih kurang greget nih.
belum ada, maksudnya belum ada perubahan juga untuk rekan-rekan saya itu belum ada. Padahal harapan saya itu saya melakukan itu tuh biar apa namanya teman-teman saya oh ikut gitu ya Bu ya, tapi ternyata belum. Jadi ibu itu sudah berusaha, tapi temannya ibu itu masih belum greget gitu ya Bu. Iya. Terus kira-kira Bu, hambatan yang ibu alami ketika melakukan memberikan contoh kepada teman-teman sejawat itu apa? Untuk hambatan ya Bu ya, untuk hambatan mungkin ketika saya sendiri sudah melaksanakan pembelajaran memanfaatkan teknologi canggih di kelas saya itu dengan harapan teman-teman saya bisa juga seperti itu ada hambatannya. Mungkin apa ya Bu, saya kurang motivasi. Jadi teman-teman saya itu kurang termotivasi untuk melakukan perubahan dalam metode pembelajarannya itu Bu. Ya itulah Bu yang bikin mereka kurang greget. Saya juga apa ya bingung harus ke bagaimana gitu loh. Iya Itu. Jadi teman-temannya Bu Reni ini kurang termotivasi gitu ya Bu ya? Iya. Nah, dari semua upaya yang sudah Bu Reni lakukan tadi, mulai dari memberikan contoh, kemudian apa Bu tadi Bu? Sebenarnya ini Iya. memotivasi juga Bu. Nah saya motivasi Iya. juga, tapi Iya. ya seperti itu Bu. Iya. Itu kira-kira kalau di level kan ya Bu ya, dari angka 1 sampai 10, upaya yang sudah Bu Reni lakukan itu sudah di angka berapa? Saya harus ketawa nih Bu kalau Bu Siti tanya level ini. Aduh, saya masih minder Bu sebenarnya. Sebenarnya pengen ya Bu di angka 10 gitu ya. Tapi kalau untuk posisi saya sekarang, saya baru menilai diri saya sendiri dengan upaya yang baru saya lakukan itu mungkin masih di angka 5 gitu. Di angka 5 Bu. Padahal saya berharap tuh Bu Reni sudah di angka 9 atau 10. Aduh, belum Bu, belum. Padahal kan sudah berupaya sangat banyak sekali tadi ya. Belum, ya. Iya. Terus kira-kira nih Bu, setelah kita melakukan proses coaching, kemudian nanti Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu, kira-kira Ibu ingin berada di angka berapa Bu? Pengennya 10 Bu. Nah, amin. Wah. Saya doakan ya Bu ya. Semoga benar-benar di angka 10 ya Bu. Oh, belum Bu. Saya belum sepede itu Bu, belum. Saya pengen meningkat Bu, tapi mungkin dengan itulah ya Bu, perlahan dulu. Ya pengenlah ke 8 dulu deh Bu. Padahal sayangnya Bu Reni di angka 10, tapi kalau Bu Reni masih belum percaya diri di angka 10, ya nggak apa-apa di angka 8 dulu. Yang penting selalu berprogres gitu ya Bu ya. Siap Bu Ya. Siti. Kemudian Bu, saya ingin bertanya, kira-kira untuk mencapai angka 8 itu rencana apa yang sudah Ibu miliki untuk nanti bisa dilaksanakan? Apa ya kalau rencananya? Sini Bu, saya sempat berpikir ya Bu. Saya ingin perubahan yang ada di sekolah saya, terutama ini yang saya soroti tentang metode pembelajarannya untuk para rekan-rekan saya di sekolah itu. Mungkin saya jelas akan mengajak kolaborasi dengan mereka, dengan teman-teman sejawat. Kemudian selain itu juga mungkin dengan sistem mentoring. Nah, dengan sistem mentoring dan mungkin Bu workshop, tapi kalau workshop ini masih abu-abu Bu, gitu sih. Itu rencana saya sih Bu. Iya. Gitu. Jadi Bu Reni nanti rencananya ingin mengajarkan sejawat ya Bu ya, untuk bisa melakukan pembelajaran seperti yang Bu Reni lakukan. Iya. Kemudian tadi Bu Reni juga sudah sampaikan Ibu ingin melakukan mentoring kepada rekan sejawat. Iya. Dan juga Ibu juga ingin mengadakan workshop. Kalau boleh tahu Bu, dari sekian banyak rencana ini kira-kira ada nggak hambatan yang nanti akan Ibu hadapi? Ada. Pasti Bu. Kalau hambatan itu pasti saya rasa ada. Dengan apalagi dengan rencana yang akan saya laksanakan. Nah, mungkin Bu, motivasi guru itu juga akan menjadi hambatan saya. Kemudian juga terkait dana itu juga
itu juga membutuhkan dana yang tidak sedikit toh Bu. Nah itu mungkin hambatan-hambatannya itu sih Bu. Iya, jadi hambatannya Ibu tadi terkait dengan motivasi dan dana ya. Mm-mm. Kemudian saya ingin bertanya lagi Bu, kira-kira nanti siapa saja yang ingin Ibu libatkan dalam melakukan rencana aksi yang tadi sudah Ibu sampaikan? Oke, kalau yang akan saya libatkan itu jelas ya Bu, saya ke kepala sekolah dulu. Saya izin dengan kepala sekolah saya dulu. Kemudian yang jelas lagi dengan Bapak Ibu guru, rekan sejawat saya di sekolah itu jelas. Kemudian yang pasti dalam kegiatan mentoring, dan rencana saya tadi kan mentoring Bu. Nah, itu pasti saya akan mengajak Bapak Ibu guru, Pak Guru Bu, maaf, di sekolah saya ada Pak Guru itu yang ahli dalam TIK. Nah, itu mungkin bisa menjadi Bu, bisa menjadi mentor untuk rekan-rekan sejawat gitu Bu. Jadi Bu Reni tadi akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan Pak Guru yang mengajar TIK. Ya. Juga tidak lupa Bu Reni harus minta izin pada Kepala sekolah. Nah Iya. sekarang yang ingin saya tanyakan lagi Bu, dari rencana aksi tadi ya, biar Ibu menjadi lebih semangat nih dalam melakukan rencana aksi, kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu buat supaya apa yang direncanakan tadi bisa dilaksanakan dengan baik? Komitmen ya Bu, kalau Iya. berbicara komitmen tentang rencana-rencana saya tadi, saya lebih berkomitmen untuk membangun dulu Bu, membangun rasa semangat untuk rekan-rekan saya untuk mengikuti kegiatan saya. Nah, kegiatan-kegiatan ini saya laksanakan atau saya upayakan untuk kebaikan atau kemajuan Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat saya, dan khususnya untuk kebaikan dan masa depan anak-anak atau siswa di sekolah saya. Itu Bu, saya komitmen yang akan itu. Jadi saya betul-betul akan mengupayakan dan mendorong rasa semangat Bapak Ibu guru atau teman-teman saya. Jadi Bu Reni ini sangat memikirkan sekolah sekali ya Bu ya. Ibu memikirkan kompetensi Bapak Ibu guru yang lain, juga Ibu memikirkan kebaikan murid-murid di sekolah Ibu. Nah, terus kira-kira nih Bu, ada nggak nih tenggat waktu? Kira-kira Ibu ingin mencapai keberhasilan itu tuh setelah berapa waktu gitu? Mungkin akan saya, kan ini rencananya akan saya lakukan Bapak sudah tadi Bu ya. Mungkin setelah saya melakukan itu, rencana itu, mungkin saya akan lihat dulu Bu, 3 bulan lah Bu, tengah semester lah ya. Cukup itu dulu, saya akan lihat dulu bagaimana progresnya. Seperti itu Bu, jadi 3 bulan cukup lah gitu. Semoga dalam waktu 3 bulan nanti apa yang Ibu rencanakan bisa tercapai dengan baik ya. Amin. Semangat ya Bu Reni. Iya, makasih ya Bu Siti. Iya, nah sekarang setelah kita lakukan percakapan ini, bagaimana nih perasaannya Bu Reni? Alhamdulillah tercerahkan. Saya sedikit Bu, keluar dari kegalauan saya bisa Bu, mendapatkan solusi-solusi dari arahan dorongan Bu Siti. Terima kasih sekali loh Bu Siti. Iya, sama-sama Bu Reni, semangat ya Bu Reni ya. Iya, makasih Bu Iya, Siti. sama-sama. Iya, makasih udah meluangkan waktu ya Bu. Mohon maaf ya Bu, saya Tidak mengganggu loh apa-apa. Bu. Tidak apa-apa Bu Reni, santai saja. Yang Iya. penting kita sama-sama berkembang. Iya. Bu Reni berkembang, saya juga berkembang. Iya, doakan ya Bu lancar semua ya Bu ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu Siti. Saya Sama-sama. pamit ya Bu. Iya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Pak Bambang. Gimana habis melakukan kegiatan coaching dengan Bu Reni? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Tadi Bu Reni juga yang awalnya galau sekarang sudah plong lagi. Iya, alhamdulillah. Ini Bu Siti, dari kegiatan coaching yang dilaksanakan antara Bu Siti dan Bu Reni tadi, kira-kira indikator yang sudah Bu Siti capai terkait indikator ketercapaian yang Ibu harapkan tadi bagaimana? Iya, tadi waktu proses coaching kan saya sudah melakukan alur tita ya Pak ya. Dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian
mengidentifikasi masalah, kemudian ada lagi tadi menanyakan rencana aksi dan juga menanyakan tanggung jawab. Tadi sudah saya lakukan dan tadi Bu Reni juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Iya, iya Bu Siti. Tadi saya juga mengamati sih, Bu Siti sudah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai alur yang yang saya harapkan. Dari Bu Siti tadi sudah menanyakan tujuan Bu Reni apa tadi ya. Ternyata Bu Reni itu punya tujuan pengen mencari alternatif solusi tadi ya Bu. Betul. Terus Ibu Siti juga sudah mencoba untuk mengidentifikasi masalah dari Bu Reni tadi apa tadi ya. Itu juga sudah Ibu gali, tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali tadi, sehingga masalah yang ada di Bu Reni itu bisa kita dapatkan. Oh ternyata Bu Reni itu mempunyai masalah tentang pembelajaran yang monoton kalau nggak salah tadi ya. Lalu Ibu juga berusaha untuk mendengarkan secara aktif keluhan-keluhan dari Bu Reni tadi ya. Dan Bu Reni tadi juga sudah sudah menyampaikan, Ibu menanyakan tujuan, terus identifikasi, terus Ibu juga menanyakan rencana aksinya juga sudah Ibu tanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan, dan sampai komitmen yang mau diberikan Bu Reni untuk menghadapi masalahnya tadi itu apa. Ibu Siti juga sudah mencoba menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan selain itu Bu Siti juga sudah berusaha hadir secara penuh dalam kegiatan coaching tadi. Lalu Bu Siti, ada yang mau saya tanyakan lagi. Kira-kira dari kegiatan coaching tadi yang ingin Ibu kembangkan ya, ke depannya itu apa Bu? Kalau saya ya Pak ya, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, dari sekian banyak kompetensi coaching, saya itu ingin lebih memfokuskan pada memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi biar melalui pertanyaan yang berbobot itu nanti saya bisa menuntun coach saya untuk menemukan masalahnya sendiri. Namun kan untuk bisa sampai titik itu kan perlu latihan ya Pak ya, perlu latihan, perlu praktek terus. Mungkin saya juga akan meluangkan banyak waktu saya untuk rekan-rekan sejawat saya atau mungkin murid-murid saya yang membutuhkan coaching sama saya. Gitu Pak. Oke Bu Siti, semoga kegiatan coaching ini dapat bermanfaat ya Bu, setidaknya untuk dunia pendidikan ya, lingkup kerjanya mah di satuan pendidikan kita ya Bu. Iya, Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa terselesaikan, walaupun setidaknya ada perkembangan gitu ya Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan ke depan dapat terwujud ya Bu, bisa menjadi seorang coach yang benar-benar bisa memberikan solusi, memberikan perasaan lega pada coach-coachnya ya Bu. Ya, Ya, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih kembali Pak Bambang. Ya.